Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dalam program Suara Pengharapan. Dan kembali kita akan bersama-sama untuk belajar menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena kita meyakini bahwasanya firman Tuhan itulah kekuatan kita, sehingga kita terus hidup memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan pujian Ku Rindu Jamahanmu. Yesus Tuhan, Kaulah Raja, bertatalah sekarang atas pujian kami. Biar kemuliaan-Mu penuhi tempat ini. Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah kami. Yesus Tuhan, Kaulah Raja, bertatalah sekarang atas pujian kami. Biar kemuliaan-Mu penuhi tempat ini. Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah kami. Sungguh ku rindu akan jamahan-Mu, membebaskanku dari segala belenggu. Biarlah Roh-Mu terus mengalir, penuhi setiap hati yang selalu rindu untuk menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Kaulah Raja, bertatalah sekarang atas pujian kami. Biar kemuliaan-Mu penuhi tempat ini. Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah kami. Sungguh ku rindu akan jamahan-Mu, membebaskanku dari segala belenggu. Biarlah Roh-Mu terus mengalir, penuhi setiap hati yang selalu rindu untuk menyembah-Mu. Sungguh ku rindu akan jamahan-Mu, membebaskanku dari segala belenggu. Biarlah Roh-Mu terus mengalir,
Baik, demikian tadi ujian Kurindu Jamahanmu. Biarlah juga boleh menginspirasi kita untuk memiliki kerinduan datang kepada Tuhan, karena sebenarnya inilah yang Tuhan cari. Dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan para pemirsa program Suara Pengharapan dimanapun mereka berada. Kami meyakini ketika kami meluangkan waktu kami, meluangkan konsentrasi kami untuk bersama-sama belajar firman-Mu, biarlah Tuhan terus memperkaya kami dengan hikmat pengetahuan, dan bahkan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi menghidupi kerohanian kami, sehingga kami boleh tetap kuat iman dan rohani kami di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerjalah melalui di antara kami semua, dan biarlah apa yang kami pelajari boleh sama-sama mendatangkan berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, berkati kami yang menyampaikan dan semua yang menyaksikan acara ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar suatu topik atau tema kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Saya akan membacakannya. Di sini dikatakan, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Hari ini kita sama-sama membaca firman Tuhan di sini, yaitu tentang bagaimana kerinduan pemazmur untuk selalu mencari Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti memiliki kerinduan, ya, entah rindu memiliki keberhasilan, entah rindu selalu sehat, entah rindu selalu hidup dalam kehidupan keluarga yang harmonis, ataupun rindu mendapatkan bisa merasakan masa depan yang lebih baik, ya. Namun di balik semua itu ada hal yang sering kita lupakan, yaitu bahwasanya kita harus senantiasa memelihara kerinduan kita kepada Tuhan, ya. Kerinduan datang kepada Tuhan, ya. Kenapa kita perlu memelihara kerinduan kita kepada Tuhan? Ya, karena kerinduan kepada Tuhan inilah yang membuat rohani kita, iman kita, jiwa kita senantiasa sehat di dalam Tuhan. Dan saudaraku, Mazmur 42 ini dikatakan di situ pemimpin biduan, yaitu nyanyian pengajaran yang disampaikan oleh Bani Korah, ya. Kalau kita telusurin, ya, latar belakang penulisan ini, ya, Bani Korah saat itu sedang posisinya jauh dari Yerusalem, ya, sehingga apa yang ada di dalam hati benak Bani Korah ini, ya, dia menyadari ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang, ya, yaitu dia mengalami kekeringan rohani, ya. Dalam keadaan seperti itu, dia menyadari bahwa yang paling dia rindukan itu bukan harta materi atau istana, ya, ataupun kenyamanan, tetapi yang dia rindukan adalah hadirat Tuhan. Yang dia rindukan adalah pribadi Tuhan. Dan melalui pemazmur ini mengajarkan bahwa kerinduan kepada Allah adalah merupakan salah satu tanda bahwa kita ini memiliki kehidupan rohani yang sehat. Saudaraku, kalau kita tidak memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, maka hal itu sudah menjadi tanda alarm
Kalau kita ngomong mengasihi Tuhan itu pasti cuma di bibir dan mulut saja. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti memiliki kerinduan untuk selalu mencari hadirat-Nya, untuk selalu mencari wajah-Nya, untuk selalu mencari pribadinya. Dan di sini kita akan belajar beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari di sini adalah bagaimana kerinduan, ya, pemazmur di sini menyatakan kerinduannya itu diumpamakan seperti rusa yang merindukan air. Ya, saudaraku, rusa adalah salah satu binatang yang sangat bergantung kepada air, ya, karena ketika dia haus, dia selalu mencari sumber air karena dia sangat bergantung hidupnya. Kalau tidak ada air mungkin bisa saja dia mati, ya. Demikian pula dengan kehidupan kita, ya, saudaraku, kita bukan hanya butuh harta benda, materi atau makanan, minuman, ya, tetapi sebenarnya jiwa kita itu adalah kita perlu diisi dengan namanya kehadiran Allah. Karena apa? Banyak orang mengira bahwasanya dia akan tetap merasakan damai, bahagia, sejahtera ketika memiliki harta benda, kedudukan atau kekayaan. Ya. Tetapi ketahuilah saudaraku, semuanya itu tidak menjamin, ya. Semua itu tidak bisa memuaskan hasrat hidupmu atau jiwamu. Bahkan banyak orang-orang yang sudah mapan, ya, dia selalu menjadwalkan refreshing, healing atau liburan. Supaya apa? Ya, supaya ada penyegaran. Ya, mungkin secara jasmani, secara manusiawi mungkin bisa, tetapi sifatnya itu mungkin hanya temporer sementara. Tetapi ada hal yang lebih perlu, yang perlu kita isi dalam hidup kita. Bahwasanya kita, dan hal itu tidak bisa diisi dengan kehadiran harta benda, materi ataupun hiburan yang ada di dunia ini, ya. Karena apa? Karena itu hanya bisa diisi dengan kehadiran Allah dalam hidup kita, ya. Itulah yang menjadi kekuatan dan menyegarkan, menyehatkan rohani kita. Suatu saat seorang nelayan berlayar di laut mencari ikan, ya, dan selama berhari-hari dia membawa bekal minum dan ternyata minumnya habis. Saudaraku, apa yang terjadi? Ya, walaupun dia di tengah lautan, tentu saja banyak air laut, ya. Tapi tahukah saudara, air laut itu kalau diminum bukannya membuat kita menjadi lega atau puas. Justru ketika kita minum air laut, justru kita itu malah merasa tambah haus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jiwa kita ini bukan hanya butuh materi, harta benda, atau hiburan, ya, tetapi kita ini butuh sesuatu yang menyegarkan. Apa itu? Dan itu tidak bisa diisi dengan kekayaan, hiburan, ataupun cewek cantik, ya, cowok keren, ya. Dan itu hanya bisa diisi dengan kehadiran Allah dalam hidup kita. Artinya apa? Walaupun dunia mungkin banyak menawarkan hiburan ataupun kepuasan yang sifatnya duniawi, hal itu tidak akan bisa memenuhi jiwa kita. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai kebutuhan utama rohani kita. Jadikanlah Tuhan, jadikanlah hadirat Tuhan sebagai sesuatu yang kita rindukan setiap saat, setiap waktu. Sehingga dalam kehidupan kita bukan hanya dikejar untuk mencari sesuatu yang sifatnya materi atau duniawi. Kemudian yang kedua, di sini kita melihat bahwasanya pemazmur menyatakan kerinduannya kepada Allah dengan mengungkapkan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Di sini kita melihat pemazmur tidak hanya berkata ia haus akan berkat, ia haus akan mujizat, atau ia haus akan pertolongan Tuhan, ya. Tetapi dia menyatakan kerinduannya
itu dia menyatakan, jiwaku haus kepada Allah. Artinya yang dia rindukan itu bukan hanya materi berkat ataupun pertolongan Tuhan, ataupun kita hanya mencari tangannya, tetapi pribadinya, kehadirannya. Ya. Karena apa? Kehadiran Allah yang hidup inilah yang bisa menguatkan, menyehatkan, menyegarkan jiwa kita. Dan hal ini menunjukkan bahwa fokus kita bukan hanya mencari harta benda, tetapi mencari kehadiran Allah. Betapa seringkali banyak orang berdoa, bersekutu, mencari, beribadah kepada Tuhan. Seringkali yang menjadi harapannya hanya apa? Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi, ya, mujizat pertolongan Tuhan. Bukannya salah sih, ya. Tetapi seringkali orang kalau sudah mendapatkan berkatnya, kalau orang sudah mendapatkan pertolongannya, yang seringkali terjadi bukan lagi haleluya, tapi halelupa. Karena apa? Kecenderungan manusia dunia ini adalah mencari sesuatu yang terlihat dan ingin selalu dipuaskan dengan hal-hal seperti itu. Tapi di sini kita melihat bagaimana kerinduan pemazmur yang dia rindukan adalah Allah yang hidup. Ya, dan kerinduan kepada Allah yang hidup inilah sebagai konsekuensinya ketika Allah yang hidup itu menyegarkan jiwa kita. Dia juga pasti akan memberkati kita. Dia juga akan pasti memberikan pertolongannya kepada kita. Dia juga akan mengadakan mujizatnya untuk menyatakan kuasa kehadirannya. Dan itu sebagai dampak otomatis ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita merindukan hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya bekerja keluar kota sampai beberapa lama, ya. Namun bapaknya ini sayang banget dengan anaknya, sehingga dia selalu bilang sama istrinya, anakmu paling senang mainan ini, tolong belikan ini. Bahkan dia sering ketika berjalan-jalan, dia selalu ingat apa yang menjadi kesukaan anaknya. Sehingga apa? Diberikanlah hadiah mainan, dan selama beberapa saat tidak ketemu, ya. Sampai suatu saat anak ini mengungkapkan kepada mamanya, dan dia bilang, sebenarnya aku senang dengan hadiah-hadiah yang dikasih papa, tetapi sebenarnya yang paling aku kangen dan rindukan adalah ketemu papa. Artinya kita di sini melihat bahwasanya kerinduan akan pribadi papa, ya, dalam konteks cerita anak ini, ya, yang dirindukan bukan hadiahnya, tetapi apa? Kehadiran ayahnya yang bisa mengobati kerinduannya. Demikian juga saudaraku kita ketika datang kepada Tuhan. Ya, betapa seringkali kita terjebak hanya seringkali mencari berkat-Nya, mencari pertolongannya, dan kita lupa untuk mencari wajah-Nya, dan kita lupa untuk mencari pribadinya. Dan biarlah melalui pengalaman pemazmur ini, mari kita bangun kerinduan yang lebih mendalam untuk selalu kita datang mencari Tuhan, untuk selalu kita datang menghampiri hadirat-Nya. Karena hadirat Tuhan itulah yang bisa memuaskan hasrat jiwa kita. Mari kita bangun persekutuan yang erat. Mari kita bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena inilah yang menguatkan rohani kita. Karena inilah yang menguatkan jiwa kita. Sehingga kita ini terus mendapatkan pembaruan dan kesegaran daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga, di sini kita melihat bahwasanya bagaimana pemazmur
ketika dia rindu kepada Tuhan, dia itu bukan hanya cuma ngomong doang. Saudara, kalau saudara pernah pacaran, kalau pasangan Anda cuma ngomong kangen-kangen, tapi nggak pernah ada action, menyempatkan waktu, ataupun mengusahakan bagaimana supaya bertemu, kira-kira kerinduannya terobati nggak? Kangennya ini terobati nggak? Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Makanya di ayat 2b di sini dikatakan, kerinduan kepada Allah seharusnya mendorong kita untuk mencari hadirat-Nya, untuk berkorban, untuk meluangkan waktu, untuk sengaja menyediakan waktu bertemu dengan Tuhan. Makanya dia katakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, artinya melalui ungkapan ini menunjukkan bagaimana kerinduan pemazmur begitu mendalam untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, pemazmur merasa ada sesuatu yang hilang ketika ia jauh daripada Tuhan, ketika dia kehilangan hadirat Tuhan. Ya, makanya tadi sempat saya singgung, orang yang mengasihi Tuhan, salah satu bukti nyata yang konkret adalah dia selalu rindu ketemu Tuhan. Dia selalu rindu memuji menyembah Tuhan. Dia selalu rindu mencari hadirat-Nya. Dia selalu rindu belajar apa yang menjadi kehendak-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur merasa kehilangan sesuatu, ada yang kurang ketika dia tidak bertemu dengan Tuhan. Dan biarlah kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang mengaku katanya mengasihi Tuhan, mari nyatakan kasih kita dengan menyatakan kerinduan kita datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Sama seperti kalau saudara kangen dengan pasangan Anda, ya, Anda tentu saja tidak cuma menelpon saja, aku kangen, ya, I miss you, tetapi kita terus menghabiskan waktu kita dengan kesibukan kita, dan tidak ada usaha untuk meluangkan waktu, menghabiskan waktu dengan orang yang kita rindukan. Saudaraku, kalau kita memiliki kerinduan, kita pasti ada upaya, kita pasti ada kemauan, etikat, ataupun komitmen untuk mengupayakan gimana supaya kita bisa bertemu. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Ya, kalau saudara kangen dengan pasangan Anda, ya, Anda tentu saja tidak hanya chat ataupun SMS atau telepon, tetapi kerinduan yang membara ini bisa terpuaskan ketika kita bisa bertemu, ketika bisa menghabiskan waktu bersama. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Marilah kita jangan hanya disibukkan dengan kesibukan duniawi, termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, seringkali mengalami kekeringan rohani, bukan karena dia tidak melakukan kegiatan rohani. Saudaraku, kesibukan atau kegiatan rohani, rutinitas rohani, itu tidak menjamin hubungan kita dengan Tuhan itu terjalin. Ya, hubungan kita bisa terjalin ketika kita benar-benar meluangkan waktu, mencari hadirat-Nya, menemukan kehendak-Nya. Karena apa? Orang yang kangen, orang yang rindu, dia akan selalu berikhtiar mengupayakan waktu supaya bertemu dengan kekasih hatinya. Demikian juga kerinduan kita kepada Tuhan. Kalau saudara rindu meningkatkan hubungan Anda dengan Tuhan, ya, mari kita luangkan waktu kita untuk mencari hadirat-Nya,
Mari kita luangkan waktu kita untuk datang kepadanya. Mari kita luangkan waktu kita untuk bersekutu beribadah kepadanya. Dan biarlah Tuhan boleh memuaskan hasrat kita, menyegarkan jiwa kita, sehingga jiwa kita boleh dipuaskan. Dan mari kita bangun persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Siapkan waktu secara khusus setiap hari, minimal 15 menit, setengah jam. Syukur-syukur bisa lebih banyak lagi. Dan tanda-tanda orang yang merindukan Allah, dia akan selalu mencari hadirat-Nya. Dia akan selalu rindu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dia akan selalu rindu untuk berusaha menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Karena apa? Ketika dia kehilangan hadirat Tuhan, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Saudaraku, kalau kita melihat kehidupan orang-orang yang sukses secara duniawi, anggaplah seperti artis-artisnya, mereka popularitas punya, kemewahan ada, kekayaan ada, pasangan yang cantik, pasangan yang ganteng, yang keren ada. Tetapi seringkali mereka mengalami kekosongan jiwa, mengalami kehampaan hidup. Bahkan artis-artis dunia, anggaplah yang paling terkenal, yang saya tahu kayak Michael Jackson, ya. Ketika semuanya ada dalam genggamannya, justru dia tidak bisa menikmati. Bahkan sampai akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan overdosis yang membuat akhirnya dia meninggal. Bahkan banyak artis-artis lainnya juga yang kurang lebih hampir sama. Padahal kalau secara duniawi, apa yang kurang coba? Harta benda dia punya, popularitas dia ada, ya, apalagi istri cantik, cowok keren, semuanya ada. Bahkan banyak yang namanya artis itu seringkali pisah, ya, padahal secara kasat mata dilihat serasi, cantik dan ganteng, ya, tetapi karena hubungannya tidak sehat, ya, akhirnya hubungan rumah tangga mereka menjadi hancur. Mari saudaraku, melalui Mazmur ini, biarlah kita boleh mengenali kebenaran firman Tuhan, bahwasanya kebutuhan terbesar manusia itu bukan memiliki harta benda, kekayaan, posisi ataupun jabatan di dunia ini, ataupun hiburan ataupun kenyamanan hidup. Ketahuilah saudaraku, yang bisa memuaskan hasrat jiwa kita hanya Allah sendiri. Oleh karena itu, bukalah hatimu. Oleh karena itu, renungkan ini dalam hidupmu. Dan izinkan Yesus bertahta menguasai hati dan pikiranmu. Dia akan siap menyegarkan jiwamu. Dia akan siap menyehatkan rohanimu. Karena semakin kita dekat kepada Tuhan, kita akan menyadari bahwa kebutuhan terbesar kita itu bukan hanya cuma perlu duit, makan, minum, hiburan, dan lain sebagainya. Kebutuhan terbesar manusia adalah yaitu Allah sendiri. Karena apa? Sebenarnya Allah menciptakan kita dengan prototipe, yaitu bahwasanya seperti Allah sendiri. Allah menciptakan kita apa? Karena ingin menjalin persekutuan dengan umat ciptaannya. Makanya Allah rela menyelamatkan kita, menebus kita, mengembalikan posisi kita menjadi anak-anak-Nya, agar kita jangan terhilang, tetapi kembali kita menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Mari nyatakan kerinduan hatimu untuk datang kepada Tuhan, dan biarlah nikmati
damai dan kasih Tuhan hadir dalam hidupmu melalui persekutuan yang erat dengan Tuhan. Matius 5 ayat 6 mengingatkan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan saudaraku, ialah hadirat Tuhan boleh memuaskan hasrat dan jiwamu, sehingga rohanimu, jiwamu senantiasa disegarkan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memuaskan hasrat jiwa kita. Baik, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan kita akan menikmati pujian, Ku nikmati kasih-Mu. Saat yang indah ku bertemu dengan Kau Yesus, kekasih jiwaku, ingin ku nikmati damai-Mu, menyejukkan hati ini. Saat yang indah ku bertemu dengan Kau Yesus, kekasih jiwaku, ingin ku nikmati kasih-Mu, menyejukkan hati ini. Biarlah ku nikmati kasih-Mu, menjamah setiap hati yang merindukan-Mu. Biar hadirat-Mu penuhi hidupku, puaskanlah dahaga jiwaku. Saat yang indah ku bertemu dengan Kau Yesus, kekasih jiwaku, ingin ku nikmati damai-Mu, menyejukkan hati ini. Biarlah ku nikmati kasih-Mu, menjamah setiap hati yang merindukan-Mu. Biar hadirat-Mu penuhi hidupku, puaskanlah. Biarlah ku nikmati kasih-Mu, menjamah setiap hati yang merindukan-Mu. Biar hadirat-Mu penuhi hidupku, puaskanlah.
dahaga jiwaku. Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan pujian. Biarlah kita bisa menikmati damai dan kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kita ketika kita memiliki kerinduan bersekutu datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau renungan pembelajaran firman-Mu boleh mengingatkan kami betapa sering kami terjebak dalam sebuah rutinitas kesibukan yang kami pikir bisa menyempurnakan hidup kami, yang kami pikir bisa memuaskan hasrat jiwa kami. Tetapi seringkali betapa kami jatuh dalam kehampaan dan kesia-siaan ketika semuanya kami miliki, bahkan ada merasa yang kurang, yang hilang dalam diri kami. Tuhan, ajar kami untuk bisa fokus mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, senantiasa menyalakan kerinduan hati kami datang kepada Tuhan, karena hanya Engkaulah yang bisa memuaskan hasrat jiwa kami, karena hanya Engkaulah yang bisa menyegarkan rohani dan jiwa kami. Dan aku berdoa buat setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini, biarlah Tuhan juga boleh menjamah mereka, hadir melawat mereka, sehingga jiwa mereka, hidup mereka dipuaskan. Dan biarlah kehadiran-Mu bukan hanya memberi berkat, tetapi juga memuaskan dahaga jiwa, sehingga mereka bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan. Sebagaimana pemazmur mengatakan, satu hal yang kurindukan, yaitu berdiam di rumah Tuhan dan menikmati segala kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap kami yang sudah belajar firman malam hari ini. Dan kami berdoa dan bersyukur buat segala yang sudah Tuhan singkapkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama dengan kami dalam program Suara Pengharapan. Sekiranya Bapak Ibu ada pertanyaan atau membutuhkan bimbingan konseling ataupun doa, Bapak Ibu boleh menghubungi nomor kami di bawah ini, dan kami akan dengan senang hati melayani Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, sampai berjumpa, Tuhan memberkati.